Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saat kita berbuat baik kepada tetangga atau tamu yang datang ke rumah kita, ada makna kebaikan yang harus dicermati untuk bisa disebut sebagai ketulusan. Ketulusan sendiri adalah hal yang amat lembut, bersembunyi di lubuk hati, dan bukan kata terucap dengan lidah. Orang yang tidak beriman pun bisa berbuat baik kepada tetangga dengan memberi pertolongan, penghormatan, atau santunan materi. Artinya, berbuat baik kepada sesama itu hal yang lazim dilakukan, baik bagi yang beriman ataupun yang tidak beriman. Yang harus senantiasa kita cermati adalah hal yang akan menjadikan kebaikan itu bermakna adalah ketulusan, yaitu perbuatan baik yang semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap balasan dari Allah. Hati-hatilah, ternyata dalam ketulusan ada virus yang menghancurkan makna ketulusan. Virus yang amat halus, sehalus ketulusan itu sendiri. Virus tersebut adalah riak, atau maksud yang tersembunyi di balik sebuah kebaikan yang dilakukan. Rasulullah pernah menggambarkan virus itu seperti lembutnya langkah semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Dan kita mungkin tidak menyadari atau bahkan tidak merasakan kapan masuknya virus itu tiba-tiba sudah ada di dalam hati. Sahabatku, saat kita berbuat baik kepada seseorang, namun terasa perbedaan di hati kita saat orang tersebut bersyukur kepada kita, tidak bersyukur, atau jika senyum orang yang kita santuni ada makna di hati kita, itu artinya ketulusan itu telah terjangkit virus riak. Jika kita masih membedakan peminta-minta yang datang ke rumah kita, jika dengan segala kesopanannya lalu kita beri, sementara yang datang dengan kurang sopan lalu tidak kita beri, itu artinya ada virus riak menjangkit ketulusan kita. Sadarilah, orang yang tidak tulus akan capek dengan kebaikannya. Begitu sebaliknya, ketulusan akan menjadi pelaku kebaikan dalam puncak ketulusan hati. Saat kita berbuat baik kepada tetangga hanya sebagai basa-basi sosial dan hanya mengharap balasan kebaikan dari tetangga, baik berupa materi ataupun sekedar penjagaan rumah yang kebetulan berdampingan, di saat kebaikan yang dinanti dari tetangga tidak kunjung didapat, maka rasa jengkel tersembunyi akan menguasai hati kita dan mengantarkan kita untuk menghitung-hitung kebaikan yang pernah kita lakukan. Atau jika Anda seorang ustadz yang berceramah atau mengajar, jika di balik perjuangan ini yang diharapkan adalah imbalan, baik materi atau sekedar sambutan penghormatan, maka sungguh akan teramat sangat lelah jika ternyata semua itu tidak didapat berbeda dengan orang yang tulus. Mereka akan melakukan segala kebaikan dengan penuh kepuasan dan harapan ridha Allah. Tidak merasa sakit jika tetangga yang diperlakukan baik tidak mengerti arti terima kasih. Tidak merasa gundah di saat kebaikan mereka tidak dilihat dan dihargai oleh manusia. Sebab mereka hanya ingin kebaikan dilihat oleh Allah yang Maha melihat apa yang ada di hati hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.